Di tengah gelombang Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106,7 MHz setiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming sekolah minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu melalui Zoom. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin gereja. Doa malam lawatan New Normal diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 dan disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, and shalom. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di tahun 2021. Hari ini adalah ibadah perdana kita di 2021. Selamat hari Minggu, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari sebelumnya kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami percaya tahun ini kami akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan. Sebab kami ini menyembah Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang sangat mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan hari ini kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau yang terbaik. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
percaya kita akan lihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan di tahun ini. Amin. Haleluya. Mari rindukan masuk di dalam hadiratnya lebih lagi. Lebih lagi. Yesus, Yesus, Yesus. Diam dalam baitmu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapanmu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kerinduan dalam hatiku,
setiap hati yang haus. Tuhan, Engkau yang puaskan, Engkau yang kuatkan, kasih-Mu yang sembuhkan, kasih-Mu yang bebaskan. Haleluya, haleluya. Kuribaka syakira lama kasih araba. Oh, I worship you, Lord. Kuribaka syakira lamonya. Kuribaka syakira lamo. Kuribaka syakira lamo. Sama sekali tidak mengurangi esensi dan bobot dari hadirat-Mu waktu kami nyembah di rumah kami masing-masing. Bahkan yang kami tahu hari ini, saat ini, Tuhan sedang hadir di rumah-rumah, Tuhan sedang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan Tuhan, Engkau sedang memenuhi kami kembali di rumah-rumah kami ini dengan seluruh kepenuhan-Mu, dengan seluruh kebaikan-Mu, kasih-Mu mengalir kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak dipuji, tidak ada yang lain yang layak ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku
Bapa, kami datang kepadamu, kami menaikkan ucapan syukur buat kasih setia, buat anugerah, buat pimpinan penyertaan Tuhan yang telah menolong kami sehingga kami dapat memasuki tahun 2021 hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri Tuhan. Bicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami siapkan hati kami mau duduk diam seperti Maria yang mendengar firman-Mu, yang menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih, pakai hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, yaitu pesan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita pasti merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, di mana tahun 2020 ya kita dikejutkan dengan oleh adanya pandemi COVID-19. Dan saat ini kalau kita sampai masih ada, kita memasuki tahun 2021. Kita percaya bahwa semuanya ini hanya karena oleh kasih sayang Tuhan. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mungkin juga ada banyak pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana nanti dengan tahun 2021? Kalau tahun kemarin semua program ya, planning kita, rencana-rencana kita semuanya buyar. Iya, tetapi luar biasanya kita masih tetap ada seperti kita ada sekarang ini, semuanya karena Tuhan. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Hari ini tema kita masuki tahun yang baru ini adalah anugerah memimpin di masa sukar. Saudaraku, banyak orang berkata 2021 lebih sulit, lebih sukar dari tahun 2020. Mungkin ada orang mengatakan munculnya virus yang baru yang membuat orang mungkin bisa semakin kecut hati, takut ya. Kapan ini selesai? Saudaraku, kita tidak perlu mengerti kapan ini selesai karena Tuhan sendiri akan mengatur semuanya ini. Yang kita perlu belajar yaitu kita harus fokus tahun yang baru ini, 2021 ini, kita percaya ada anugerah Allah yang memimpin hidup saudara dan saya melewati setiap masa-masa yang sukar. 3 hal yang akan kita belajar hari ini, ya, yaitu hal yang pertama yang kita mau belajar tentang bagaimana hidup selalu bersyukur. Kalau kita mau anugerah memimpin hidup kita, milikilah gaya hidup untuk selalu bersyukur. Yang kedua, yang kita akan belajar yaitu hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita mau anugerah memimpin kita, biarlah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang semakin intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Doa, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga yang kita akan belajar yaitu hidup untuk memberi. Kita mau hidup dalam anugerah Allah, dipimpin oleh anugerah Allah. Mari kita belajar tentang hal yang pertama. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ayat ini diawali dengan sebuah kata, janganlah hendaknya kamu khawatir, saudaraku. Kekhawatiran akan banyak merugikan kita. Kekhawatiran akan membuat kita ini patah semangat. Kekhawatiran akan memberikan banyak dampak-dampak yang buruk, saudaraku. Kekhawatiran membuat kita tidak berdaya. Dan banyak orang menjadi putus asa karena apa? Karena khawatir. Tapi ayat ini ditutup dengan kata, marilah kita ini menaikkan doa permohonan dan ucapan syukur.
Ini penting saudaraku, memiliki kehidupan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar bahwa bersyukur ini akan membawa sebuah dampak yang luar biasa. Kita bersemangat, kita mengalami banyak berkat, bahkan ada banyak mukjizat terjadi kalau kita memiliki gaya hidup selalu bersyukur. Kita dimampukan melakukan perkara-perkara yang semestinya tidak mampu untuk kita lakukan. Tapi ada kekuatan Allah, ada kesanggupan Allah yang luar biasa. Karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau tutup pintu bagi iblis yang selalu mengintimidasi dan memberikan teror dengan memberikan rasa khawatir. Tapi mari kita buka hati untuk firman Tuhan ini. Tuhan berkata, supaya kita hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Alasan apa Bapak Ibu? Kita mengucap syukur alasannya apa? Kalau di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ternyata mengucap syukur tindakan ini adalah satu tindakan yang dikehendaki Allah, yang menyenangkan hati Allah. Kita mau hidup dipimpin anugerah, saudaraku. Tapi bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang disenangi oleh Allah, yaitu hidup untuk selalu mengucap syukur. Bahkan dikatakan dalam segala hal kita mengucap syukur. Kita boleh mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, karena kita ini telah terima keselamatan. Itu semua karena anugerah. Kita diselamatkan, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita punya sebuah jaminan yang pasti, yaitu kita akan menikmati kerajaan surga bersama dengan Dia. Ya, kita bersyukur. Banyak hal mungkin yang kita bisa khawatir hari-hari ini, mungkin tentang ekonomi, mungkin tentang sakit penyakit, tentang hari depan, saudaraku. Tetapi Bapak Ibu, ayo kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Keselamatan itu menjadi jaminan. Toh kalau kita mati, kita juga menikmati apa? Kerajaan surga. Di dunia pun kita akan menerima keselamatan, dipimpin Tuhan. Keselamatan itu menyeluruh. Karena Yesus mengatakan di atas kayu salib, Dia sudah tebus semuanya. Baik dosa kita, baik sakit penyakit kita, baik itu kutuk, baik kemiskinan kita, kegagalan kita, semuanya sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Sudah diselesaikan, itu satu paket keselamatan itu. Sudah dianugerahkan kepada kita. Itu alasan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kita mengucap syukur, ya oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita sudah melewati ya tahun 2020 ini, saudaraku, wah kita melihat begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa sanggup menghitung satu persatu tentang pertolongan Tuhan. Kita merasakan Bapak Ibu saudaraku, penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang itu mungkin tidak terpikirkan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana cara Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Bagaimana Allah menyediakan segala keperluan hidup keluarga saudara dan saya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau kita bisa melewati tahun 2020, saudaraku, patut kita mengucap syukur. Kita percaya juga untuk tahun ke depan ini, tahun yang kita hadapi sekarang ini, yang kita sedang masuk ini. Kita juga percaya bahwa pertolongan Tuhan ada, penyediaan Allah itu ada. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Semua keperluan kita itu sudah, firman Tuhan berkata, sudah disediakan. Kesembuhan kita sudah disediakan. Keperluan sandang pangan kita sudah disediakan. Apa yang menjadi keperluan kita? Menghadapi situasi tantangan apapun, kita juga sudah disediakan apa yang jadi keperluan kita. Jadi mengucap syukur ini merupakan satu tanda
bahwa kita memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur ini merupakan satu tanda bahwa hidup kita ini mau berserah total kepada Tuhan, mempercayakan penuh kepada Tuhan. Dia yang memiliki hidup kita, Dia memimpin hidup kita, menyertai, menyediakan segalanya bagi kita. Hari ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara berpikir tentang rumah, ya kontrakan habis, atau mungkin saudara sedang diperhadapkan membayar cicilan rumah. Ayo belajar untuk bersyukur. Dia Bapa yang baik, Dialah Jehovah Jireh kita, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Mari kita bersyukur. Dalam Roma 8 ayat 35, firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kita tidak akan pernah terpisahkan dengan kasih Kristus. Kita sudah menjadi satu dari penebusan Kristus itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita percaya bahwa semuanya itu adalah di dalam kedaulatan kasih Allah buat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita selalu bersyukur karena firman Tuhan berkata Allah itu berkarya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Yang kita pikirkan itu baik atau yang kita pikirkan itu tidak baik, ataupun yang kita hindari, yang kita gak mau. Tapi firman Tuhan berkata Allah itu sedang berkarya, Dia sedang bekerja dalam segala perkara. Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Masalah bisa jadi proses, masalah bisa justru mendatangkan pertobatan. Saudaraku, ada orang berkata, waduh masa pandemi ini saya kehilangan bisnis yang baik. Tetapi puji Tuhan luar biasa. Lewat itu semua keluarga kami dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan oleh Tuhan. Sesuatu yang mungkin kita pikirkan, waduh kehilangan pekerjaan yang baik, bisnis yang baik. Ini adalah kerugian, bagaimana tentang masa depan? Saudaraku, ayo kita syukuri. Orang ini berkata bersyukur. Dia berkata Tuhan itu luar biasa. Punya banyak kekayaan, bisnis lancar, rumah tangga di ambang perceraian. Tapi ketika kehilangan bisnis yang dianggap yang diandalkan, tapi justru di situ mendatangkan pertobatan, keluarga dipulihkan Tuhan, mereka berbahagia. Saya percaya mereka dipulihkan Tuhan, berbahagia, hidup takut Tuhan, maka berkat-berkat akan dicurahkan, dilimpahkan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia punya rencana yang baik buat setiap kita. Tahun 2021 ada rencana-rencana yang baik, yang luar biasa, yang Allah telah siapkan buat setiap kita. Sebab itu mari kita persiapkan diri kita lebih lagi, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita selalu mengatakan haleluya, puji Tuhan dalam segala situasi keadaan kita. Dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, perjalanan hidup kita ini sudah ditetapkan Allah, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Disitulah saudaraku, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau dikatakan orang benar itu jatuh pun tidak akan pernah tergeletak. Sampai jatuh pun saudaraku, Tuhan ada bersama kita. Itu dalam rencana kehendak baiknya Tuhan.
Oleh sebab itu, mari kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tanda kita percaya, tanda kita beriman bahwa masalah, persoalan yang kita hadapi hanya membawa langkah-langkah lebih mantap lagi kepada sebuah pertobatan, sebuah proses yang luar biasa. Langkah-langkah untuk menuju kita lebih dekat lagi mengalami janji-janji Tuhan. Saudaraku, luar biasa, kita ingat tentang Yusuf ya. Yusuf ini dia dibuang ke sumur, dia dijebloskan ke penjara bukan karena dia bersalah. Mungkin saudaraku, kita bisa berkata, Tuhan, di mana pertolonganmu? Di mana pembelaanmu Tuhan? Sudah hidup benar, sungguh-sungguh. Kenapa harus ngalami seperti ini? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Yusuf tidak dibuang ke sumur, dia dijual ke Mesir, lalu dijebloskan ke penjara. Dia tidak akan mengalami sebuah pengangkatan, penggenapan janji Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Inilah alasan kita mengucap syukur. Karena kita percaya kepada Tuhan. Dia gak pernah salah pimpin hidup kita. Anugerah memimpin kita di masa sukar. Yang kedua, kita hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu dikatakan. Dia ada di tengah-tengah kamu. Ini menjadi sebuah rahasia yang tersembunyi, saudaraku. Tetapi yang dinyatakan buat kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ini alasannya, saudaraku, kita punya Allah bukan Allah yang jauh, tapi Dia Allah yang dekat dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita untuk selalu menuntun kita kepada jalan kemuliaannya. Saudara, kita bisa bayangkan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dialah Raja kemuliaan itu. Apa yang kita lakukan kalau Dia ada di tengah-tengah kita? Masihkah kita bergosip? Masihkah kita suka kepoin orang? Masihkah kita berani, saudaraku, kerja dengan cara yang tidak jujur? Masihkah kita teruskan selingkuh-selingkuh itu? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu ada di tengah-tengah kita, Raja kemuliaan, Raja yang kekal, Tuhan di atas segala Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita akan tersungkur ketika berhadapan dengan Dia, menyembah Dia dengan rasa takut dan hormat kepada Dia. Banyak orang tidak nyadari akan hal ini. Gak punya waktu doa, pujian, penyembahan. Bahkan saudara mungkin saat ini saudara sedang ibadah secara online. Sambil tiduran ibadahnya. Gak ikut nyanyi nyembah, nonton. Apakah saudara percaya Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu ada di tengah-tengah kita? Dia bersama-sama dengan kita, maka kita akan berubah Bapak Ibu kalau kita benar-benar kita nyadari akan hal ini. Kita akan memiliki sebuah kehidupan suka berdoa, bersekutu, lebih intim lagi dengan Tuhan. Memuji, menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Gak main-main. Hari-hari ini saudaraku, masa yang seperti ini masih saja banyak orang hidupnya masih bergaul dengan dosa. Hidupnya gak bertobat. Bertobat itu sebentar, kena COVID bertobat, takut mati. Setelah itu kumat lagi. Ternyata gak tobat orang itu. Nah saudara dikasih Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Ya, mari kita rubah hidup kita ini. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia harus menjadi senter dalam hidup kita. Dia harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Menyembahlah dengan sungguh-sungguh.
memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Lebih banyak kita berdoa bersekutu. Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Ya Tuhan, apa yang harus hamba lakukan? Ya Tuhan, pakailah hamba. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu. Jangan kita membiarkan diri kita berlarut. Lakukan dengan segenap hati kita. Orang Majus datang dari timur mencari bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Para gembala datang untuk apa? Untuk menyembah. Dikatakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan ada di tengah-tengah kita, tapi saudara tidak pernah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tiap hari sibuk kerjaan, cari uang, main HP, gosipin orang. Mari kita berubah Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bertobat. Saudara, bahkan kita akan menyembah Tuhan berapapun harga yang harus dibayar. Saudara, ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Bayar harga, sekalipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego disuruh nyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kalau tidak, dapur api yang menyala-nyala yang sudah dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang dikatakan mereka? Sekalipun harus mati, aku sekali-kali tidak akan menyembah dewa Tuanku. Apa yang terjadi? Karena Kristus yang adalah kemuliaan itu, saudaraku. Pengharapan akan kemuliaan itu ada bersama dengan Dia. Dimasukkan ke dapur api. Dapur api berubah menjadi kerajaan sorga. Sebab itu kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata masalah, proses, tantangan yang dihadapi saudaraku. Dapur api itu bukan untuk membinasakan dia, tapi justru mengangkat dia naik. Mengalami promosi Allah yang luar biasa. Diangkat tinggi kedudukannya. Dan bahkan nama Allah dipermuliakan di seluruh negeri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita memiliki gaya hidup selalu memuji, menyembah Tuhan. Berdoa, bersekutu intim dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah situasi yang sukar sekalipun saudaraku, saudara menghadirkan kerajaan Allah di rumah saudara, di bisnis saudara, di pelayanan kita akan melihat sebuah perbedaan yang sangat luar biasa. Anugerah memimpin kita. Mari kita miliki kehidupan untuk kita ini selalu menyembah Tuhan. Satu saat nanti, kita nggak tahu kapan ya saatnya kita. Tapi kita punya orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita, yang sekarang sudah ada bersama dengan Tuhan. Apa kerjaan mereka di sana? Saudaraku, bersama dengan Tuhan di kerajaan surga dikatakan nggak ada kerja lain. Tapi yang dilakukan adalah memuji dan menyembah. Wahyu 7 ayat 10 sampai 12. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 11 ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Kita yang merindukan akan kerajaan surga. Di sana kita hanya memuji
menyembah Allah selama-lamanya. Oleh sebab itu, Allah mencari penyembah-penyembah Dia untuk dipersiapkan menerima kemuliaan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, mari kita miliki hidup untuk memberi. Mau hidup dalam anugerah Tuhan, dipimpin anugerah Tuhan, hiduplah untuk memberi. Dalam Yeskiel pasal 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Saya rindu kita semua di masa-masa yang sukar, yang tidak menentu. Banyak orang mereka mengalami kejatuhan, banyak orang bisnis hancur, masa depan semakin sulit. Tetapi saudara dan saya, kita percaya kita ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia yang memimpin kita, anugerah itu memimpin kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menurunkan hujan pada waktunya, adalah hujan yang membawa berkat. Oh saudaraku, luar biasa Bapak Ibu. Jadi saudaraku, di masa yang sukar, bukan karena usaha, bukan karena upaya kita. Dikatakan sia-sia orang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia pengawal kota berjaga-jaga kalau bukan Tuhan menjaga. Sia-sia orang bangun dari pagi sampai jauh malam berjerih payah untuk mencari apa? Roti dimakan. Sudah, semua sia-sia karena Tuhan memberikan kepada kita yang dikasihinya pada waktu tidur. Di waktu kita ini mengadakan persekutuan dengan Allah. Diberkati kita ditetapkan, dikatakan untuk menjadi berkat. Hujan berkat ini diberikan kepada orang yang hidupnya mau menjadi berkat. Hidupnya mau untuk menjadi sang pemberi. Di hari-hari yang sukar, di hari-hari seperti ini kita percaya Tuhan akan segera datang kembali. Dan jikalau dia datang, dia rindu jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Saudara tahu, amanat agung membutuhkan dana. Tuhan sedang membutuhkan orang-orang yang hidupnya siap menjadi seorang pemberi. Seorang yang siap untuk menjadi berkat bagi pekerjaannya, memberikan keuangannya. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk amanat agung, menyelesaikan dengan luar biasa. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh menyadari panggilan hidupnya. Kalau aku ada sampai hari ini bukan untuk menyimpan uang, nabung uang, memperbanyak deposito. Karena Tuhan masih mau pakai saya menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pemberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita tidak menyadari, sehingga numpuk harta. Pada waktu dia divonis sakit kanker, saudaraku, ini divideokan saudaraku ya, rumahnya itu begitu indah luar biasa, dilapisi emas, barang-barang perabotannya dilapisi emas. Wah, rumahnya luar biasa. Ketika dia divonis kanker, dia harus meninggalkan rumahnya yang luar biasa itu ya untuk berobat ke Singapura. Dia nggak tahu apakah dia akan kembali ke rumahnya, apa meninggal, dan dia sudah tidak melihat rumahnya lagi. Dia menangis begitu memilukan hati. Saudaraku dikasih Tuhan, di dunia ini semua akan kita tinggalkan, baik keluarga kita, baik itu harta kita, aset-aset kita, semua akan kita tinggalkan. Itu fana, firman Tuhan berkata. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan fokus kepada yang kekal. Kita punya untuk apa? Untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Besok bagaimana? Karena besok kita akan menuai lebih banyak lagi. Firman Tuhan berkata, Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya suka memberi. Tuhan akan mengirimkan hujan, yaitu apa? Hujan yang membawa berkat. Bukan usaha, bukan upaya kita, tapi Tuhan yang mengirimkan hujan berkat buat setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ayo apapun keadaanmu,
Jangan tinggal diam. Semuanya ambil bagian. Kita mau nabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ini satu tanda kita beriman. Kita percaya hidup kita dipimpin oleh anugerah Tuhan. Hujan berkat akan dicurahkan buat setiap kita. Di masa-masa yang sukar, orang lain mungkin saudaraku memiliki kepercayaan yang lain saudaraku. Tetapi firman Tuhan untuk kita semua, mari kita mau meresponinya. Saya percaya saudaraku, kalau kita suka nabur, kita suka memberi, kita mengembalikan perpuluhan apa yang menjadi milik Tuhan dengan setia. Saudaraku, hati kita tidak berpaut pada uang, tapi hati kita berpaut kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu ada di mana? Di Tuhan atau di harta? Kalau hati kita di harta, kita nggak ikut pengangkatan Tuhan. Tapi kalau hati kita pada Tuhan, saudaraku, kita akan bersama-sama dengan Tuhan bahagia. Dan di dunia pun kita terus semakin diberkati luar biasa. Diberkati luar biasa, diberkati luar biasa. Usaha makin maju, anugerah terobosan terbuka. Karena anugerah pimpin kita. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu, Saudara. Ya, seorang mengatakan, wah ini gimana ini ya masa pandemi, karyawan banyak, gimana ini. Tapi dia berkata, di masa-masa yang sukar dia memperhatikan, oh di masa pandemi seperti ini, apa yang dibutuhkan sekarang ini, apa yang sedang dibutuhkan pemerintah, apa yang sedang dibutuhkan tim medis, apa yang sedang dibutuhkan orang. Dia terlibat, dia nabur, dia kasih, dia memberi. Pakai saya Tuhan, saya mau. Jadi hari ini Tuhan sedang cari loh orang-orang yang kayak gini. Adakah kita siap berkata Tuhan, kalau engkau ingin pakai, aku Tuhan pakai aku jadi pemberi Tuhan. Aku mau Tuhan, kalau Tuhan butuh kita siap saudaraku. Wah ini luar biasa, ini yang dicari Tuhan. Dan ini yang akan diberkati Tuhan, dipercayakan kekayaan dan berkat yang luar biasa. Oh ternyata saudaraku orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Pekerjaan makin maju, produksi makin luar biasa. Saudaraku ngalami terobosan, gak seperti yang dipikirkan. Dia berkata, sejak saya terus menabur dan memberi dan memberi dan memberi. Berkat itu semakin dicurahkan, hujan berkat itu luar biasa. Saya ngalami Bapak Ibu, di masa Krismon banyak orang saudaraku, ya masa Krismon dulu, ya banyak orang mengalami, wah masa yang luar biasa sulit, perubahan yang luar biasa. Tapi di masa Krismon saya merasakan anugerah berkat-berkat yang dicurahkan dengan luar biasa. Saudara, saat itu gereja akan membangun. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan pakai saya Tuhan untuk membangun gereja. Aku kepengen gerejanya, punya gereja yang bagus. Rumah Tuhan itu harus bagus, harus indah, harus besar dan harus luar biasa. Pakai aku Tuhan. Saya ditanya sama almarhum ya Pak Budiono. Pilih salah satu, tidak bisa dua-dua. Kamu mau bangun rumahmu dulu atau bangun rumah Tuhan? Saya bilang, ya bangun rumah Tuhan dulu, masa bangun rumah kita dulu, rumah kita gedung bagus, rumah Tuhan kayak gudang. Rumah Tuhan dulu, rumah Tuhan harus besar dan harus bagus. Rumah Tuhan harus yang terutama. Saudaraku, lewat Krismon itu saya diberkati luar biasa. Kami diberkati luar biasa, saudaraku. Sampai hari ini berkat berkelimpahan, tidak berkesudahan. Dan ada seorang saudaraku, dia ini seorang ibu ya, ibu janda, gak punya anak, miskin. Bangun rumah Tuhan, dia bawa beras raskin, ya dibawa datang ke gereja. Loh, untuk apa? Bu Esther ini untuk pembangunan gereja, saya enggak punya apa-apa. Tapi saya dapat dari pemerintah ini beras ini. Saya kasih untuk pembangunan gereja. Saya nangis Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak kecil, anak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu mengatakan, ayo kita sekarang nyelengi ya, kita nabung untuk ikut bangun gereja, nabur bangun gereja. Seorang anak berkata begini, Kak,
Saya tuh enggak pernah dikasih sangu sama papa mamaku. Enggak pernah dikasih uang. Aku enggak punya tabungan. Enggak ada celengan. Tapi aku punya Kak, sepatu baru. Boleh enggak Kak kalau aku ngasih Tuhan sepatu baru? Ada orang-orang yang begitu luar biasa, saya begitu terharu. Saya bersyukur Tuhan. Saya percaya 5 roti dan 2 ikan membangun rumah Tuhan yang besar akan selesai. Karena Tuhan turut campur tangan dan saya melihat orang-orang yang terlibat itu saudaraku membangun gereja ini. Saudaraku diberkati luar biasa. Saudaraku ada orang yang memberi hidupnya sampai 5 tahun bangun gereja ini. Dia berkata sejak gereja ini selesai saya diberkati luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita dipanggil untuk hidup sebagai pemberi, jadi berkat. Anugerah memimpin hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mengatakan sama Tuhan, aku siap Tuhan, pakai aku. Dan kita akan lihat anugerah Tuhan memimpin kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang pertama, hidup selalu bersyukur. Yang kedua, hidup dalam doa pujian dan penyembahan, makin intim sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara hadirkan hadirat Tuhan selalu dalam hidup kita ini. Saudaraku muliakan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup sebagai pemberi. Saya percaya 2021 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik dari tahun 2020. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang padamu, kami menaikkan ucapan syukur buat kasih anugerah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya sementara kami mendengar Roh Kudus telah menjamah hati kami. Dan biarlah Engkau bicara pada kami, firman menjadi rema buat kami, memberi kami kesanggupan untuk kami boleh melakukan dan mentaati akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan.
percaya bahwa Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan saudara dan saya. Yesus sudah melakukan semua karena kasih-Nya kepada kita. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia telah menanggung dosa kita. Dia menanggung kutuk kita. Dia menanggung kegagalan, penyakit kita. Dan semuanya sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Pertukaran itu telah terjadi. Kita memperingati akan pengorbanan Kristus pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, ampunilah kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami, ampuni kejahatan kami. Kami datang kepadamu. Kami akan mengikuti perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, korban-Mu sempurna buat setiap kami. Layakkan kami. Kami boleh makan tubuh dan minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Koramana shanta kaya. Hekenaramana samniaralamana so. Kiaralamaralamaralama yasin aralamo. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Ya rala masyana ya rala manase. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ramana sata kaya ramana saya. Enara lamana sekia ralamana sanda kaya ralamana sanda ya ralamana sekia ralamana sanda ya ralamana se. Oh ramana sakaya ralamana sata kaya ralamana sanda ya ralamana se. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti. Pada waktu malam ia diserahkan. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi, kita hormati. Terima kasih darah-Mu dicurahkan, nyawa-Mu diserahkan karena kami. Karena kejahatan, karena pelanggaran, karena dosa, karena kutuk yang harusnya kami tanggung. Tapi Engkau telah ambil dan tanggung semuanya di atas kayu salib. Dan Engkau telah pakukan di sana dan Engkau berkata sudah selesai. Semuanya sudah Engkau bayar dengan lunas. Hidup kami bukan milik kami, tapi kami milik Kristus sendiri. Kami tersembunyi di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Haleluya. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Mari semua bersyukur pada Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Menyembah Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Engkau layak disembah, dipuji, dimuliakan. Oh Ramana Santa Kaya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terbaik
Kau karuniakan buat setiap kami. Terima kasih, kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Membawa seluruh keluarga kami, semuanya ada dalam pimpinan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya yang sakit kami disembuhkan Tuhan. Semua kutuk sudah dihancurkan Yesus. Semua kemiskinan dihancurkan dalam nama Yesus. Kegagalan sudah dihancurkan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau menyediakan segala yang baik buat kami. Dan bilur-bilur-Mu yang telah menyembuhkan dengan sempurna. Baik penyakit kami, rumah tangga kami, dan bahkan keadaan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sepenuhnya milik-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Mas perak dan permata, tiada artinya. Oh Yesus, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang ibadah ini Engkau telah melawat kami, mengasihi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami membawa seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami membawa keluarga kami membawa kota kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Datang kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Supaya oleh anugerah Tuhan terjadi seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami mengangkat tangan kami karena kami tidak akan jalan sendiri, tapi kami mau jalan dengan Tuhan. Engkau memimpin kami, jejak-Mu mengeluarkan lemak bagi kami. Dan Tuhan pimpin langkah-langkah kami, tetapkan kami Tuhan berjalan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup kami. Dan kami percaya janji-janji Tuhan digenapi buat setiap kami. Pakai setiap kami menjadi berkat Tuhan. Pakai kami Tuhan menuntaskan amanat agung-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati perkawinan-Mu, diberkati masa depan-Mu, diberkati pelayanan-Mu. Dan biarlah Kristus dia menjadi Raja kemuliaan. Dia bertata berkuasa dalam hidup kita. Diberkatilah kesaksian-Mu, diberkati dimanapun Kau berada. Engkau ditetapkan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari semua berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Salam.